Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arumsari, NPM 20 113 41 12 87. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, hari ini sebaiknya kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kira-kira hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional apa ya? Ibu ada ide. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa? Oke, kita mulai secara bersama-sama ya. Halo, teman sekali anak-anak ibu. Nah, ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya betul, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Hari ini ada yang tahu kita ingin belajar apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dalam wawancara terdapat dua istilah. Yang pertama adalah narasumber. Narasumber ini adalah orang yang diwawancarai untuk dimintai keterangan, untuk diambil informasinya. Yang kedua, ada pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan sebuah wawancara. Ingat ya anak-anak, pada saat ingin melakukan wawancara, kita harus memperhatikan sikap kita. Seperti halnya menggunakan bahasa yang baku, santun, menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dimengerti, tidak menyela pembicaraan. Mengapa demikian? Karena jika wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, jika anak-anak menggunakan bahasa daerah, dengan bahasa daerah jika diperlukan, itu juga harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Pada saat kita memilih narasumber, sebaiknya kita memilih sesuai pada bidangnya. Seperti halnya kita ingin bertanya mengenai pendidikan. Tentu yang kita wawancarai adalah seperti halnya kepala sekolah, guru, dosen, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Jangan sampai nanti anak-anak ibu melakukan wawancara pada orang yang tidak tepat. Seperti halnya anak ibu ingin melakukan sebuah wawancara kepada nelayan, tetapi malah dilakukan wawancara itu kepada guru. Nah, itu tidak sejalan. Maka dari hal itu kita juga akan mendapatkan informasi yang tidak valid. Maka sebaiknya kita melakukan wawancara pada orang yang sesuai dengan apa yang ingin kita wawancarai. Nah, anak-anak ibu, pada saat kita melakukan wawancara, tidak hanya kita harus memperhatikan sikap, kita juga harus membuat langkah-langkah dalam membuat wawancara. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan tema. Mengapa demikian? Tujuannya dengan kita menentukan tema adalah agar kita fokus untuk melakukan sebuah wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan.
Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan yang telah kita buat. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Yang ketujuh, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Nah, dengan langkah-langkah yang dilakukan ketika kita akan melakukan wawancara, itu akan membuat kita lebih mudah ketika melakukan sebuah wawancara. Karena dengan yang telah kita buat, kita telah menentukan tema, kita telah menyusun daftar pertanyaannya, membuat daftar pertanyaannya, kita akan mudah kelak membuat laporan hasilnya gitu. Karena itu dengan maksud begitu, itu untuk mempermudah kita, tujuannya adalah untuk mempermudah kita untuk menemukan hasilnya, hasil dari sebuah wawancara. Anak-anak ibu, ketika kita ingin melakukan sebuah wawancara, tidak hanya kita harus mengetahui sikap, langkah-langkah, kita juga harus memperhatikan cara kita membuat pertanyaan. Nah, dalam kita membuat pertanyaan dalam wawancara tersebut, kita bisa menggunakan konsep 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H ini apa saja sih? Ya, 5W plus 1H yaitu W yang pertama yaitu what, yang artinya apa. W yang kedua yang artinya when, artinya kapan. W yang ketiga yaitu where, yang artinya di mana. W yang keempat yang artinya yaitu who, yang artinya siapa. W yang kelima why, artinya mengapa. Dan H adalah who, artinya bagaimana. Nah, dari 5W per 1H tersebut, kita bisa membuat sebuah pertanyaan seperti halnya apa. Kita sekarang akan melakukan wawancara kepada tukang bakso. Seperti halnya berikut ini pertanyaannya. Apa saja hambatan Bapak alami selama ini menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan bakso ini? Nah, dari 5W plus 1H tadi, kita sudah mencontohkan seperti halnya pertanyaannya seperti apa. Nah, itu beberapa contoh pertanyaan ketika kita yang menggunakan konsep 5W plus 1H tadi. Tidak hanya kita harus memperhatikan sikap, langkah-langkah, dan membuat daftar pertanyaan, kita juga harus memperhatikan hal-hal penting selama proses wawancara. Nah, yaitu yang pertama, kita harus membuat janji terlebih dahulu kepada narasumber yang ingin kita wawancarai. Yang kedua, saat melakukan wawancara, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan yang ketiga, setelah kita meminta untuk melakukan wawancara, memohon undur diri dan mengucapkan terima kasih karena kita sudah diberikan waktunya, ketersediaan waktunya untuk melakukan sebuah wawancara. Yang keempat yaitu meminta maaf jika ada kesalahan kata yang kita ucapkan selama kita melakukan sebuah wawancara. Hal tersebut sangatlah penting ketika kita melakukan sebuah wawancara. Jangan sampai ditinggalkan ya anak-anak ibu. Kan tadi ibu sudah menjelaskan apa itu wawancara, apa saja dalam istilah dalam wawancara, sikap yang harus kita perhatikan, langkah-langkah,
Sudah itu cara kita membuat pertanyaan dalam wawancara. Ibu juga sudah mencontohkan apa-apa saja contoh dari pertanyaan yang kita menggunakan 5W+1H tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mengerjakan tugasnya di rumah dengan menggunakan konsep 5W+1H yang telah Ibu ajarkan tadi. Ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.